Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrido Fauzan. Saya dari kelompok 1, kelas 12 3C15. Yang pertama, yang saya hormati Ibu Tri Haryati MKom selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami kelompok 1 di sini berkesempatan untuk memaparkan hasil karya cipta berbasis iptek yang telah ditugaskan kepada kami, yang kami beri tema pendaftaran online. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dibantu oleh teman-teman yang ada di kelompok 1. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Maulana Ishak. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Pengertian Sistem Informasi Manajemen ditinjau menurut 3 frase, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Di sini kita lihat konsep dasar sistem. Definisi sistem: sekumpulan unsur, elemen, atau kegiatan atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Contohnya, di sistem komputer yaitu unsurnya ada keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, dan modem. Dan tujuannya adalah pengolahan data. Di sistem tubuh ada unsurnya ada organ tubuh dan panca indera. Tujuannya kelangsungan hidup. Dan yang terakhir di sistem pabrik ada unsurnya ada orang, ada mesin, dan ada order. Tujuannya produksi. Dan sini kita lihat karakteristik sistemnya. Komponen yaitu sesuatu yang menjadi bagian sistem. Contohnya itu benda, aturan, orang. Dan batas di sini, batas adalah sesuatu yang membedakan dengan sistem yang lainnya. Dan ada lingkungan yaitu sesuatu yang berada di luar sistem dan mempengaruhi sistem. Penghubung yaitu menjembatani fungsi antar komponen. Masukan atau bisa disebut input. Input atau masukan itu yaitu sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Pengolahan yaitu kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Dan yang terakhir itu keluaran atau output. Berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya tentang karakteristik sistem. Karakteristik sistem di sini ada sasaran atau objektif, sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan atau panjang. Tujuan atau goal, pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Kendali atau kontrol, menjaga sistem agar tetap berjalan dengan sesuai rencana dan tujuannya. Umpan balik atau feedback, mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Di sini ada gambaran flow sistemnya, yaitu input, proses, kontrol, feedback, output, lalu objektif dan goal. Sistem abstrak dan sistem fisik. Abstrak sistem yaitu tidak tampak nyata, contohnya OS dan program komputer. Physical system yaitu tampak nyata, bisa dijamah, contohnya komputer dan manusia. Sistem alamiah dan sistem buatan. Natural system yaitu terjadi dengan sendirinya, contohnya sistem tata surya. Human made system yaitu hasil karya manusia, contohnya komputer dan mobil. Sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Deterministic system yaitu
diprediksi dan dideteksi dengan pasti. Probabilistic system yaitu prediksi tidak pasti, ada probabilitas. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Closed system yaitu tidak dipengaruhi lingkungan di luar sistem. Menerima masukan tertentu menghasilkan keluaran tertentu. Open system yaitu dipengaruhi lingkungan luar, menerima masukan dari subsistem lain dan memberikan keluaran untuk subsistem lain. Saya nama Tatiana. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar informasi. Definisi informasi yaitu hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Data di sini yaitu sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Bentuk data yaitu ada objek, kualitatif, dan kuantitatif. Flow konsep dasar informasi dimulai dari fakta-fakta, data, proses, informasi yang memiliki data, proses, dan informasi. Selanjutnya, siklus informasi, yaitu data yang masih merupakan bahan mentah yang harus diolah untuk menghasilkan informasi melalui suatu model. Model yang digunakan untuk mengolah data tersebut disebut model pengolahan data atau dikenal dengan siklus pengolahan data yaitu siklus informasi. Berikut gambaran siklus informasi. Dimulai dari input ke proses model, dari proses model ke output, dari output ke penerima, dari penerima ke keputusan tindakan, dari keputusan tindakan ke hasil tindakan, dari hasil tindakan ke data, dari data ke input kembali, dan seterusnya. Saya Silvina akan menjelaskan manfaat sistem informasi. Pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Keempat, mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, konsep dasar manajemen, yaitu definisi manajemen adalah pengolahan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Kedua, kegiatan dalam manajemen yaitu perencanaan, pengendalian, pengawasan, pengambilan keputusan. Sumber daya yaitu manusia, material, modal, dan informasi. Selanjutnya, proses manajemen. Tingkat kegiatan manajemen pertama ada perencanaan dan pengendalian operasional yaitu disebutkan dengan low level management. Kedua, perencanaan taktis dan pengendalian manajemen disebut juga middle level management. Ketiga, perencanaan strategis disebut juga top level management. Manajemen informasi kita bisa lihat segitiga pengguna informasi, level manajemen, dan pengguna informasi. Sekarang ke contoh mockup-nya. Nah, inilah tampilan mockup yang akan kami buat. Seperti ini. Bagian tampilan depannya. Ini ada menu daftar, menu login, dan menu tentang. Pertama, kita akan menjelaskan menu daftar. Bagaimana cara daftar membuat akunnya. Sebelumnya kami di sini untuk membantu ya lembaga bayi latihan kerja komunitas dalam pendataan, dalam pemberkasan data serta pelatihan kerja, yang mana setelah kami datang ke sana ternyata pendataannya masih manual, pendaftarannya manual, harus datang ke lembaga mengisi formulirnya. Mungkin kami membuat web seperti ini, web online untuk pendaftarannya akan bisa membantu ke lembaga Balai Latihan Kerja Komunitas Darussalam. Kita lanjut ke penjelasan menu daftar ya. Langkah yang pertama kita klik menu daftarnya. Lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada nama, kolom memasukkan nama, masukkan email dan password. Dan di sini tinggal memasukkan nama masing-masing peserta, nama lengkap, lalu email
email aktif dan passwordnya. Nah, kami berencana juga agar bisa login menggunakan akun Google agar lebih memudahkan para peserta yang akan mendaftar. Lalu nanti setelah mengisi nama, email, dan password, klik create an account ya. Daftarkan akun. Nah, setelah berhasil akan kembali ke menu ini, menu awal, menu pertama, dan tinggal klik login karena tadi sudah daftar, akunnya sudah terdaftar, tinggal login. Setelah klik login, dia akan muncul tampilan login. Tinggal masukkan email dan password yang tadi didaftarkan, lalu klik login. Atau jika sudah ada akun Google, tinggal klik akun Google dan login menggunakan akun Google. Lanjut, ini menu tentang. Menu tentang ini mengenai penjelasan apa itu Balai Latihan Kerja Komunitas ya. Apa sih Balai Latihan Kerja Komunitas? Karena mungkin para peserta yang akan mendaftar awalnya belum tahu apa itu Balai Latihan Kerja Komunitas, sepertinya baru dengar mungkin ya. Biasanya yang sering didengar itu LPK atau LKP kan. Nah, ini BLKK ya, Balai Latihan Kerja Komunitas. Kan berbeda lagi karena memang ini masih baru, belum lama. Makanya pendataannya pun mereka masih manual, belum online untuk masing-masing lembaganya. Nah, ini tentang Balai Latihan Kerja Komunitas ya, yang berhubungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Disnaker kan. Mereka masih berhubungan tentangnya, penjelasannya nanti bisa dibaca. Lalu ada alamat lembaganya juga di mana, terus nomor telepon adminnya, WA-nya, dan juga sosial media lembaganya. Jadi jika kita klik menu tentang. Nah, balik lagi tadi setelah membahas login ya. Setelah login, kita akan masuk ke bagian dashboardnya, bagian awalnya ya. Bagian awalnya nanti ada menu, ada 4 menu. Ada menu home, menu profil, menu pendaftaran, dan juga logout. Menu home seperti biasa, menu home tampilan utamanya ya. Tampilan utama, lalu profil untuk merubah identitas peserta ya. Nanti bisa edit profil, lalu tinggal dirubah apa yang mungkin ada kesalahan nama, kesalahan email, atau kesalahan alamat mungkin ya. Lalu ada menu pendaftaran. Nah, ini untuk mengisi formulir pendaftaran secara online yang nantinya di saat telah dikirim akan sampai ke admin lembaga. Di admin juga nanti akan masuk ke web ini sama, hanya saja nanti tampilannya berbeda. Dan nanti tugas admin itu untuk mengecek formulir dari peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran online di sini. Setelah dicek dan disetujui, nanti di web pesertanya, di akun pesertanya akan muncul logo checklist dan tulisan verification. Jadi setelah itu muncul berarti formulirnya sudah diterima. Jadi diterima untuk mengikuti pelatihan kerja di sana. Walaupun tetap nanti untuk pendataan ya, untuk pendataan berkasnya membutuhkan printout, tetap formulirnya harus dibawa dan segala macam persyaratannya. Lalu
Menu keempat ada menu logout. Nah, menu logout ini keluar dari akunnya. Setelah klik logout, nanti akan tampil tampilan awal seperti ini. Tampilan atasnya ini tampilan bawah. Nanti akan dia menyatu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai mockup pendaftaran online yang kami rencanakan. Mudah-mudahan dapat diterima dan dimengerti oleh Ibu Tri Haryati MKOM, dan kami berharap Ibu dapat memberikan saran ataupun kritik kepada kami untuk pengembangan mockupnya itu sendiri. Itu akan sangat membantu pengembangannya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan dari kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.